Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Nama saya Aris Nur Sadeda Harahap, NIM 1731510069. Mahasiswa dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Materi yang akan saya bawakan kali ini adalah pengertian dari manajemen strategi. Tujuan dari materi yang akan saya bawakan kali ini yaitu tujuan materi tersebut yaitu menjelaskan manfaat belajar strategi, menjelaskan manfaat belajar ekonomika, menguraikan berbagai hal mengenai globalisasi dan tantangan manajemen strategi, menjelaskan definisi manajemen strategi, mendeskripsikan peranan manajemen stakeholders. Mengapa mempelajari strategi? Definisi dan alasannya. Strategi berkaitan dengan keputusan besar yang dihadapi organisasi dalam melakukan bisnis, berkaitan dengan perilaku yang konsisten, dan seharusnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Strategi sangat penting untuk menentukan kesuksesan organisasi, sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa mempelajari strategi menjadi amat bermanfaat dan menjanjikan. Manfaat manajemen strategi yaitu meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencegah masalah. 2. Dapat ditarik dari berbagai alternatif yang terbaik. 3. Dilibatkannya karyawan dan formulasi strategi pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi mereka. 4. Penolakan atas perubahan dapat dikurangi. Mengapa mempelajari ekonomika, manfaat dan model ekonomika? Dalam menganalisis pengambilan keputusan, baik yang dilakukan perorangan maupun organisasional, analisis ekonomika dapat digunakan untuk mengetahui elemen kunci dari proses yang dijalaninya. 2. Hal yang harus diidentifikasi oleh model ekonomika yaitu pembuatan keputusan, tujuan, pilihan, serta hubungan antara pilihan dan hasil. Globalisasi. 2 faktor penyebab globalisasi. 1. Adanya dorongan investasi yang dimulai. 2. GATT atau General Agreement on Tariff and Trade merupakan penarik utama di sisi permintaan. Globalisasi. Kecenderungan yang mendukung globalisasi. 1. Aliran dana dan modal semakin mudah menembus batas negara. 2. Investor asing semakin giat membeli dan menjual aset finansial dan real. 3. Institusi keuangan asing semakin gencar menembus pusat keuangan dunia dan regional. 4. Banyak perusahaan mencatatkan dan menawarkan sahamnya di pasar modal internasional. 5. Liberalisasi dan deregulasi sektor finansial. Dimensi globalisasi. 1. Terjadinya pergeseran kekuatan ekonomi global memunculkan 3 megamarkets ekonomi dunia yaitu MEE, Amerika Utara, dan Asia Timur dan Tenggara. 2. Globalisasi investasi mendorong tumbuh dan menyebarnya perusahaan transnasional atau TNC. Manajemen strategi. Definisi yaitu manajemen strategi terdiri dari analisis, keputusan, dan aksi yang diambil organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Definisi strategi menurut para ahli. 1. Gluck dan Dodge yaitu rencana yang disatukan luas dan terintegrasi. 2. Christensen pola-pola berbagai tujuan serta kebijakan dasar dan rencana untuk mencapai tujuan. 3. Ansoff aturan untuk pembuatan keputusan dan penentuan garis pedoman. 4. Uytterhoeven usaha pencapaian tujuan.
Neumann dan Logan, perencanaan yang melihat ke depan dipadukan dengan konsep dasar atau misi Perus. Candler, yaitu penetapan sasaran dan tujuan jika panjang perusahaan serta alokasi yang diperlukan. Buzel dan Gale, yaitu kebijakan dan keputusan kunci. Ohmay, yaitu upaya mengubah kekuatan perusahaan. Thomson dan Strickland, yaitu dasar penyusunan laju kompetitif. Definisi strategi manajemen menurut ahli Gluck dan George, yaitu arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada perkembangan suatu strategi yang efektif. Menurut Gluck, yaitu serangkaian rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi. Menurut Whelan dan Hunger, yaitu keputusan dan tindakan manajerial yang di dalamnya terdapat penyusunan rencana strategi. Proses manajemen strategi. Pertama, analisis lingkungan, yaitu memontir lingkungan organisasi untuk identifikasi kesempatan dan hambatan. 2. Arah organisasi, yaitu indikator, sasaran, dan misi organisasi. Yang ketiga, formulasi strategi, yaitu membentuk dan menyeleksi strategi. Keempat, implement strategi organisasi, yaitu tindakan mengembangkan strategi dari tahap sebelumnya. Kelima, evaluasi strategi, yaitu penelitian dan mengevaluasi. Strategic proses, misinya yaitu Craig dan Grant, yaitu penyertaan tentang sasaran strategi, tujuan utama dan bagian identik perusahaan. Visinya yaitu keinginan atau cita-cita perusahaan. Goals atau sasaran menurut para ahli. Ansoff, yaitu nilai TTT pada skala yang ingin dicapai. Menurut Anthony, yaitu apa yang ingin dicapai organisasi. Menurut Gray dan Rickett, yaitu pernyataan tentang arah organisasi. Objektif atau tujuan, keputusan yang memungkinkan manajemen untuk mengarahkan atau mempedomani dan mengukur prestasi. Menentukan misi, tujuan, dan nilai-nilai perusahaan dan para pengambil keputusan utama. Meneliti lingkungan dan mendiagnosis dampak, ancaman, dan peluang. Mengkaji dan mendiagnosis kekuatan dan kelemahan. Mempertimbangkan berbagai alternatif dan memastikan ketepatan pilihan strategi. Membandingkan rencana, kebijakan, sumber daya, struktur, dan gaya pelaksana dengan struktur. Memastikan bahwa strategi dan pelaksananya akan mencapai tujuan. Perencanaan Perus, misi dan tujuan. Lingkungan umum, lingkungan industri, dan internas, faktor internal yaitu analisis dan diagnosis. Analisis strategi utama, variasi strategis, pilihan strategis yaitu pilihan. SD dan struktur, kebijakan rencana dan pelaksanaan, penilaian dan pengendalian yaitu pelaksana. Unsur-unsur manajemen strategis, perencanaan perusahaan, tujuan perusahaan, ancaman dan peluang, keunggulan persaingan yaitu analisis. Mempertimbangkan strategi alternatif dan memilih strategi itu yaitu pilihan. SD dan struktur, kebijakan dan administrasi yaitu pelaksanaan. Evaluasi hasil dan strategi yaitu evaluasi. Model perumusan strategi. Identifikasi tujuan strategi kebijakan terbagi menjadi dua yaitu analisis sumber daya dan analisis lingkungan. Peluang dan ancaman strategi utama ada tiga yaitu tanggung jawab sosial, alternatif strategi, dan nilai-nilai manajemen. Pengembalian keputusan strategi, tujuan strategi, dan kebijakan yang telah disempurnakan. Demikian materi yang telah saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Budi Luhur.